Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dari kelompok 6 mata kuliah pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2021. Ya, di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Chelsea Ratu Pratama dengan NIM akhir 090. Ada teman saya Siti Ainur Rahma dengan NIM akhir 103 dan terakhir ada teman saya Muhammad Muhtazul Malik dengan NIM akhir 125. Di sini kelompok kami akan sedikit membahas mengenai struktur pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah dari KUA hingga Kemenak. Next. Nah, yang pertama, bagaimana sih pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah di KUA itu? Di sini kita membahas sedikit ya, tugas dan wewenang KUA, yakni Kantor Urusan Agama, dalam pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah itu seperti apa. Nah, di sini KUA itu sebagai pengawas dan pembinaan. Tugas pengawas ini meliputi monitoring kegiatan pendidikan. Jadi tetap KUA itu yang bagian monitoring kegiatan yang ada di TPQ dan madrasah. Lalu ada pembinaan administrasinya, serta pengawasan kualitas pembelajaran. Jadi tidak semerta-merta di apa ya, tidak diawasi gitu ya. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas pengajaran. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, atau workshop keagamaan. Jadi tugasnya KUA kepada TPQ dan Madin itu salah satu mengimplementasiannya adalah dengan mengadakan seminar-seminar, pelatihan, maupun workshop keagamaan demi menunjang kualitas pengajaran di TPQ dan Madin tersebut. Lalu yang ketiga ada registrasi dan pendataan lembaga. Setiap TPQ dan Madin harus terdaftar di KUA kecamatan. KUA juga bertanggung jawab dalam mengirimkan data ini ke Kemenak Kabupaten atau Kota untuk pendataan lebih lanjut. Jadi ketika kita mau mendirikan TPQ atau Madin, salah satu yang harus ditempuh itu juga ke KUA, mendaftarkan bahwasanya TPQ dan Madin ini supaya legal. Terus yang keempat ada pemberian izin operasional. Nah, KUA kecamatan ini memiliki hak atau memiliki kewenangan dalam membantu proses pemberian izin operasional TPQ dan madrasah diniyah yang baru dibuka. Seperti itu tadi ketika kita mendaftarkan ingin membuka suatu lembaga TPQ dan Madin terbaru, ya salah satu yang harus ditempuh adalah mendaftarkan lembaganya ke KUA kecamatan. Supaya apa? Supaya terdata. Nah, nanti kalau sudah terdata, KUA memiliki kewajiban untuk mengirimkan datanya kepada Kemenak kabupaten atau kota. Next. Seksi Bimas Islam di KUA. Nah, peran Seksi Bimas Islam menjadi penghubung antara lembaga pendidikan dengan Kemenak Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini, penyampaian kebijakan, program, serta pendampingan teknis Jadi, Bimas Islam menjadi penghubung antara lembaga pendidikan dengan Kemenak Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini, penyampaian kebijakan, program, serta pendampingan teknis bagi TPQ dan Madrasah Diniyah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, bahwasanya memang KUA ini memiliki tugas dan wewenang dalam monitoring. Nah, si Bimas memiliki peran untuk menjadi narahubung. Jadi entah itu dari program Kemenak atau kebijakan baru atau seperti apa, itu dia wajib menjadi menyalurkan atau menghubungkan antara program-program atau kebijakan untuk disampaikan ke pihak lembaga, ke TPQ dan Madin. Terus yang kedua, mekanisme pembinaan Seksi Bimas Islam. Seksi Bimas Islam melakukan pembinaan melalui kunjungan lapangan secara berkala, rapat koordinasi dengan pengurus TPQ atau Madin, serta pengadaan program pelatihan. Jadi tidak hanya monitoring secara data atau secara laporan, tapi juga harus turun ke lapangan secara berkala, entah itu 2 atau 3 bulan sekali. Yang penting benar-benar si Bimas ini tahu langsung kondisi lapangan suatu lembaga itu seperti apa. Nah, nanti setelah dianalisis sudah tahu kondisi lapangannya seperti apa, nanti disampaikanlah
ke Kemenak atau diproses di KUA, biar apa? Biar Baik, terima kasih kepada Mbak diadakan Chelsea program atas pelatihan penjelasannya. untuk Di sini mengembangkan saya akan melanjutkan menjelaskan si materi lembaga terkait TPQ dan pengelolaan Madin TPQ tersebut. atau Yang Taman selanjutnya Pendidikan akan Al-Quran dan dijelaskan juga oleh rekan Madrasah saya. Diniyah atau Madin di Kemenak atau Kementerian Agama pada tingkat kabupaten atau kota. Jadi, Kemenak atau Kementerian Agama pada tingkat kabupaten atau kota berperan sebagai pengelola sekaligus pengawas utama lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Peran ini dilakukan melalui seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau yang sering disebut sebagai Kasih PD Pontren. Kasih PD Pontren bertanggung jawab langsung dalam implementasi kebijakan, pendataan, dan juga pemberian izin operasional. Terkait pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah di Kemenak Kabupaten atau Kota, yang pertama saya akan membahas mengenai peran Kemenak Kabupaten atau Kota itu sendiri dalam pengelolaan TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Yang pertama ada koordinasi kebijakan pendidikan. Jadi, Kemenak Kabupaten atau Kota memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan yang mereka tetapkan, maksudnya kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama di tingkat pusat itu dapat diimplementasikan atau diterapkan secara efektif dan juga efisien di wilayah masing-masing. Jadi melalui Kasih PD Pontren ini mereka mengordinasikan program-program seperti kurikulum, terus standar pembelajaran, dan juga kegiatan ekstrakurikuler di TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Lalu yang kedua ada pemberian izin operasional. Jadi, salah satu tugas utama dari Kemenak Kabupaten atau Kota ini adalah memberikan izin operasional bagi TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Jadi, Kasih PD Pontren ini itu memastikan bahwa setiap lembaga itu memenuhi syarat administratif dan juga syarat teknis sebelum mendapatkan izin operasional. Jadi izin operasional itu menjadi sebuah legalitas penting bagi lembaga, yakni bagi TPQ dan juga Madrasah Diniyah yang dibahas dalam materi ini untuk beroperasi secara sah atau legal. Lalu yang selanjutnya adalah pembinaan dan juga supervisi. Jadi bagian Kasih PD Pontren itu memiliki tanggung jawab atas pembinaan rutin terhadap Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan juga Madin atau Madrasah Diniyah. Ini termasuk memberikan seperti arahan teknis, terus juga pendampingan kurikulum, ada juga supervisi langsung ke lembaga. Jadi supervisi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kemenak itu dapat diterapkan dengan baik atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah pendataan dan juga akreditasi atau accreditation. Jadi setiap TPQ dan juga Madrasah Diniyah yang berada di wilayah kabupaten atau kota itu harus terdaftar di Kementerian Agama. Pendataan ini penting. Kenapa penting? Jadi untuk memetakan kondisi lembaga, baik itu dilihat dari segi berapa jumlah siswa, terus juga bagaimana sarana prasarananya, apakah sudah layak dan mencukupi, terus juga kualitas pengajaran dari pengajar atau guru-gurunya. Selain itu, Kemenak di kabupaten atau kota itu juga bertanggung jawab dalam proses akreditasi lembaga atau institution accreditation, yang tentunya ini bekerja sama dengan tim akreditasi dari pusat. Lalu untuk pembahasan yang kedua, setelah tadi kita membahas terkait peran pengelolaan Kemenak Kabupaten atau Kota terhadap TPQ dan Madrasah Diniyah, di pembahasan yang kedua ini kita akan membahas terkait seksi pendidikan diniyah dan juga pondok pesantren atau Kasih PD Pontren di Kemenak Kabupaten atau Kota. Yang pertama, kita akan membahas dulu terkait struktur dan juga fungsi dari Kasih PD Pontren itu sendiri. Jadi, Kasih PD Pontren di Kemenak Kabupaten atau Kota itu bertindak sebagai sebuah unit yang menangani pendidikan diniyah entah itu formal maupun non-formal, yakni termasuk TPQ dan Madrasah Diniyah. Jadi Kasih PD Pontren ini bertugas memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan yang berada di bawah naungannya
agar beroperasi sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan atau regulasi yang berlaku. Jadi fungsi utama dari KASI-PD Pontren ini bisa disimpulkan seperti pengelolaan, terus juga ada pendataan, terus juga ada pemberian bantuan terhadap lembaga-lembaga, terus juga yang terakhir ada pembinaan. Lalu yang kedua adalah mekanisme pengawasan dan pembinaan. Jadi pembinaan yang dilakukan secara rutin atau berkala oleh KASI-PD Pontren ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke TPQ dan Madrasah Diniyah. Mereka itu memberikan seperti arahan kepada para pengelola lembaga seperti kepada kepala TPQ atau kepala Madin, dan juga memfasilitasi workshop atau pelatihan untuk tenaga pengajar atau guru. Terus juga selain itu pengawasan dilakukan dengan pelaporan rutin atau berkala dari lembaga terkait perkembangan, terus juga seperti perkembangan kegiatan belajar mengajar dan juga terkait administrasi. Lalu setelah kita tadi membahas terkait seksi KASI-PD Pontren, sekarang kita akan membahas yang ketiga mengenai program bantuan dan dukungan dari Kemenak Kabupaten atau Kota. Yang pertama ada bantuan operasional. Jadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kemenak Kabupaten atau Kota adalah melalui bantuan operasional pendidikan atau yang sering kita dengar sebagai BOP. Jadi TPQ dan juga Madin atau Madrasah Diniyah ini dapat mengajukan bantuan atau BOP untuk menunjang kegiatan operasional mereka sehari-hari, seperti untuk menunjang dalam pembelian alat tulis atau bahan ajar, atau bisa juga dengan pembayaran honor guru atau honorarium guru. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi BOP bisa turun jika lembaga tersebut bisa memenuhi segala syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Jadi tidak semua lembaga bisa mendapatkan, harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada insentif guru. Jadi Kemenak Kabupaten atau Kota juga mengalokasikan insentif untuk para guru TPQ dan juga Madrasah Diniyah atau Madin. Di sini guru yang dimaksud adalah guru yang sudah terdaftar dan juga sudah memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Jadi insentif ini merupakan sebuah bentuk apresiasi tentunya atas peran guru yang tidak terbatas dan peran guru yang sangat besar dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui pendidikan agama. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas guru. Jadi Kementerian Agama pada tingkat kabupaten atau kota itu seringkali menyelenggarakan workshop atau pelatihan bagi para pengajar atau bagi para guru TPQ dan juga Madrasah Diniyah atau Madin. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari guru tersebut dan tentunya untuk menambah kompetensi guru atau para pengajar agar mereka dapat tentunya memberikan pendidikan yang lebih baik bagi para peserta didik, agar juga pembelajarannya tidak membosankan, agar metodenya juga tepat sesuai dengan materi, dan lain sebagainya. Oh iya, untuk menyesuaikan juga dengan zaman, karena tidak bisa dipungkiri zaman kita sudah berada pada tingkat pengaksesan teknologi yang sudah sangat berkembang gitu ya, pengaksesan teknologi yang sudah sangat tinggi. Lalu pengelolaan TPQ dan juga Madrasah Diniyah atau Madin pada tingkat Kemenak Kabupaten atau Kota ini adalah sebuah proses yang kompleks dan tentunya melibatkan banyak aspek. Hal ini dapat kita ketahui dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sangat banyak aspeknya. Mulai dari tadi pemberian izin operasional, terus juga ada pembinaan, selain itu juga ada pengawasan. Jadi melalui peran aktif dari KASI-PD Pontren ini, Kemenak Kabupaten atau Kota itu terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama yang ada di Madrasah Diniyah dan juga TPQ seperti itu. Terima kasih.
Untuk penjelasan terkait pengelolaan TPQ dan juga Madin pada tingkat provinsi dan juga pada tingkat Kemenak Pusat akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Muhtazul Malik. Kepada rekan saya Muhammad Muhtazul Malik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung dari diskusi pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yaitu pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah di tingkat Kemenak Provinsi dan juga pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah di tingkat Kemenak RI atau Kemenak Pusat. Baik, yang pertama adalah pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah di Kemenak Provinsi. Kementerian Agama atau Kemenak di tingkat provinsi itu memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah di bawah naungan Kemenak Kabupaten Kota. Sebagai panjangan tangan dari pemerintah pusat, Kemenak Provinsi memantau serta mengimplementasikan kebijakan pendidikan keagamaan, baik itu untuk TPQ dan juga untuk madrasah diniyah. Kemudian peran Kemenak Provinsi dalam pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah. Yang pertama itu ada koordinasi kebijakan dengan Kemenak Pusat dan daerah. Kemenak Provinsi berperan sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan agama yang ditetapkan di tingkat pusat dengan implementasinya di daerah. Jadi Kemenak Provinsi ini memastikan kebijakan program yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI itu dapat diterapkan secara efektif di kabupaten kota melalui koordinasi dengan Kemenak setempat. Nah, dalam artian di sini adalah untuk Kemenak Provinsi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan bagaimana untuk lembaga pendidikan atau di sini TPQ dan madrasah diniyah itu dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dari pusat. Kemudian monitoring dan evaluasi program pendidikan. Kemenak Provinsi bertugas melakukan mentoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan TPQ dan madrasah diniyah di kabupaten atau kota. Evaluasi ini mencakup aspek kurikulum, pengajaran, sarana prasarana, serta kinerja lembaga secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan kelanjutan di tingkat provinsi dan pusat. Jadi, untuk Kemenak yang berada di tataran provinsi ini melakukan evaluasinya secara menyeluruh, mulai dari bagaimana pembelajarannya ada di sana, kemudian bagaimana sarana prasarana yang ada di sana, kemudian serta bagaimana guru-guru yang ada di sana. Itu dilakukan evaluasi oleh Kemenak di tingkat provinsi. Jadi ketika ada TPQ maupun ada madrasah diniyah yang memiliki kendala di bidang pengajaran, sarana prasarana, serta di bidang guru, itu dapat mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi oleh Kemenak Provinsi. Selanjutnya, sinkronisasi dan harmoni program. Salah satu peran penting Kemenak Provinsi adalah menjaga harmonisasi antara program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan implementasi di daerah. Kemenak Provinsi memastikan bahwa program yang diterapkan di setiap kabupaten atau kota sesuai dengan pedoman pusat, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal. Ini bertujuan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, untuk Kemenak di provinsi itu menyesuaikan bagaimana local wisdom atau karakteristik di tiap-tiap daerah. Tidak dapat disamakan untuk Kemenak provinsi yang ada di Jawa Timur dan yang ada di Sulawesi, kemudian yang ada di Aceh, itu disamakan terkait dengan program-programnya karena berbeda tempat pasti punya lokal di situ sendiri, baik dalam tatanan maupun dalam adat kelembagaannya. Kemudian masuk kepada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Kemenak Provinsi. Jadi Kemenak Provinsi ini punya bidang yang fokus menaungi untuk PD Pontren atau pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Strukturnya di tingkat provinsi, pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah dilakukan oleh bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau disingkat PD Pontren. Bidang ini terdiri dari tim yang bertugas untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi berbagai macam kegiatan baik dalam hal pengawasan, pembinaan maupun pengembangan program pendidikan. Jadi bidang PD Pontren ini menaungi bidang-bidang Kemenak yang berfokus pada PD Pontren yang ada di tataran Kemenak kabupaten atau kota dan juga yang ada di
KUA dalam melakukan pengawasan, pembinaan maupun pengembangan program pendidikan. Nah, penguatan lembaga pendidikan. Salah satu tugas PD Pontren di Kemenak Provinsi adalah memberikan bimbingan teknis kepada Kemenak Kabupaten atau Kota terkait peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan. Kegiatan ini meliputi pelatihan kurikulum, pengelolaan manajemen lembaga, serta penyusunan program sesuai dengan kebutuhan lembaga TPQ dan madrasahnya di daerah. Jadi, untuk PD Pontren ini berfokus kepada meningkatkan kualitas lembaga pendidikan keagamaan. Jadi, ketika PD Pontren melakukan upgrading atau peningkatan kualitas ini pastinya menyasar kepada Kemenak Kabupaten Kota untuk nantinya disampaikan atau diturunkan kepada KUA di kecamatan setempat dan ke lembaga pendidikan yang ada. Ada 3 program untuk pembinaan dan dukungan dari Kemenak Provinsi untuk PD Pontren itu sendiri. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan SDM, yang kedua program bantuan operasional, yang ketiga mentoring dan evaluasi berkala. Untuk pelatihan dan pengembangan SDM ini, Kemenak Provinsi sering mengadakan pelatihan atau program pengembangan sumber daya manusia untuk para tenaga kerja, lalu untuk para tenaga pengajar dan para pengelola TPQ dan madrasah diniyah. Jadi program ini memiliki tujuan atau memiliki output di mana tenaga pendidik ini memiliki kapasitas yang efektif, yang memiliki metode pengajaran yang sesuai dengan teknologi, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kemenak sekarang. Kemudian bantuan operasional. Nah, di samping peningkatan di bidang SDM atau sumber daya manusianya, bantuan operasional ini diturunkan oleh Kemenak Provinsi melalui Kemenak Kabupaten Kota kepada TPQ atau madrasah diniyah. Nah, bantuan ini disesuaikan atau disamaratakan, disejajarkan dengan bagaimana pembagian yang ada di pemerintah pusat. Jadi untuk Kemenak Provinsi ini mendistribusikan nanti untuk lembaga ini sekian, lembaga ini sekian, dan diturunkan melalui PD Pontren yang ada di tataran Kemenak Kabupaten Kota. Hanya monitoring dan evaluasi berkala. Nah, untuk monitoring dan evaluasi berkala ini merupakan semacam controlling dan juga semacam waktu untuk Kemenak Provinsi ini melihat sejauh mana kinerja lembaga pendidikan serta kualitas pengajaran lembaga pendidikan yang telah berjalan. Apakah memerlukan perbaikan atau adanya terindikasi sebuah pelanggaran sehingga nantinya lembaga pendidikan ini bisa untuk dicabut hak izin operasionalnya. Nah, itu melalui mentoring dan evaluasi berkala. Nah, untuk mentoring dan evaluasi berkala ini bisa terjadi 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, bahkan beberapa tahun sekali, tergantung bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kemenak Provinsi. Selanjutnya kita sudah melalui dari Kemenak Provinsi dan kita naik ke tataran yang paling inti atau pusatnya, yakni adalah pengelolaan TPQ dan madrasah diniyah di Kementerian Agama RI, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, di sini saya menyoroti bahwasanya untuk Kemenak RI itu memiliki beberapa peran, yang dimana peran ini sangat sentral dan berbeda dengan peran-peran Kemenak yang ada di bawahnya. Yaitu yang pertama adalah penetapan kebijakan dan standar nasional. Nah, bentuk penetapan kebijakan ini adalah Kemenak itu memastikan bagaimana kualitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dalam melakukan proses pengajaran. Kemudian Kemenak ini juga membuat standar nasional, di mana semua lembaga pendidikan, semua TPQ dan semua madrasah diniyah itu mengacu atau sejalan dengan apa yang telah ditata dan diatur oleh kebijakan dan standar nasional oleh Kemenak. Yang kedua, regulasi dan pemberian izin operasional. Jadi ketika sebuah lembaga TPQ maupun lembaga madrasah diniyah itu hendak melakukan pengadaan lembaga, itu izin operasionalnya itu diketahui oleh Kemenak Pusat. Jadi bagaimana regulasinya? Regulasi ini adalah prosesnya, kemudian apa aja yang harus dilakukan, persyaratannya, kriterianya itu tercantum dalam izin operasional yang ada di website Kemenak. Nah, bagi calon guru di masa depan apabila ingin
untuk membuat lembaga pendidikan itu bisa, baik itu TPQ maupun madrasah diniyah, dengan syarat sesuai dengan apa yang dicantumkan di SK keluaran dari Kemenak. Tentunya pengembangan kurikulum dan pedoman pembelajaran. Jadi karena pendidikan itu erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah tatanan bagaimana sebuah sistem itu nanti akan berjalan. Pastinya PD Pontren atau pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini punya mekanisme tersebut, punya kurikulum tersebut. Nah, dari kurikulum tersebut itu diturunkan kepada Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota, kemudian kepada KUA, kemudian disampaikan kepada pengelola lembaga pendidikan. Jadi Kemenak ini RI ini dalam PD Pontren ini mengatur atau menata bagaimana kurikulum itu akan berjalan. Selanjutnya koordinasi pengawasan dan pembinaan. Nah, sebagai tingkatan tertinggi ini memiliki hak dan kewajiban, di mana ketika dalam tataran tertinggi ini tanggung jawab kepada lembaga yang di bawahnya itu penting. Nah, ketika tanggung jawab ini dimasukkan ke dalam Kemenak RI, itu merupakan sebuah bentuk pengawasan dan pembinaan. Pengawasan ini bagaimana Kemenak provinsi yang ada di Indonesia ini benar-benar menjalankan tupoksinya dengan maksimal. Dan juga pembinaan ini dikhususkan untuk mengadakan pelatihan tenaga pendidik, khusus pendampingan kurikulum, pengembangan kelembagaan. Ini nantinya disampaikan, kemudian mengajak diskusi bagaimana tatanan lembaga pendidikan, apa yang perlu dievaluasi itu dengan Kemenak baik di tingkatan kabupaten maupun di tingkatan kota. Hanya tugas Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren di Kemenak RI. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada satu bidang yang memang menaungi untuk pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Yang pertama, perumusan kebijakan dan regulasi. Nah, karena PD Pontren ini berfokus kepada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, di mana dua lembaga ini merupakan lembaga non formal yang ada di Kemenak. Nah, berbeda dengan MAN, kemudian berbeda dengan MTSN, MIN, karena itu masuk kepada sekolah formal yang dinaungi oleh Kemenak. Nah, karena dinaungi oleh PD Pontren dan merupakan sekolah non formal, ini PD Pontren merumuskan kebijakan dan regulasi bagaimana mulai dari pengadaan, sistem kurikulum dan lain sebagainya untuk lembaga pendidikan. Tentunya pembinaan nasional untuk TPQ dan madrasah diniyah. Nah, untuk pembinaan nasional ini adalah bagaimana nanti Kemenak itu mengumpulkan, ketika tidak dalam satu forum, dalam beberapa forum itu mengumpulkan berbagai macam atau beberapa perwakilan dari lembaga pendidikan untuk ikut dalam diskusi bagaimana pembahasan terkait dengan lembaga pendidikan TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren ini untuk kedepannya. Kemudian program bantuan operasional dan pengembangan infrastruktur. Nah, di sini untuk PD Pontren ini berfokus atau memegang tanggung jawab penuh untuk pengadaan anggaran, fasilitas dan sarana prasarana untuk keberlangsungan lembaga pendidikan. Tentunya penjaminan kualitas pendidikan. Nah, karena tadi memiliki monitoring secara berkala, kemudian evaluasi, jadi PD Pontren ini memiliki kriteria dan standar penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga. Jadi untuk memastikan kualitas lembaga pendidikan itu benar-benar merata dan benar-benar baik, maka perlu adanya kriteria dan standar penilaian agar akreditasi atau grade dari lembaga itu tetap stabil atau bahkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya untuk program pembinaan dan bantuan Kemenak RI ini untuk bentuknya sendiri ada 3. Yang pertama adalah bantuan operasional pendidikan, kemudian pengembangan kapasitas guru dan penyediaan sarana prasarana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulan saya dari penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Chelsea tadi, kemudian yang disampaikan oleh Mbak Ainur tadi, dan yang saya sampaikan itu ada 4 poin yang pertama di sini. Nah, 4 poin ini melingkupi apa saja. Jadi karena tiap tingkatan itu memiliki peran yang berbeda-beda dan tanggung jawab yang saling terintegrasi atau yang saling terikat. Nah, agar pendidikan non formal ini dapat berjalan dengan baik itu
mulai dari yang pertama itu KUA. Jadi KUA itu berproses pada pengawasan langsung di tingkat lapangan. Jadi memantau aktivitas, memberikan bimbingan, terus membantu proses administrasi, membantu perizinan untuk sampai kepada Kemenak provinsi, lalu berkoordinasi dengan Kemenak atau berkoordinasi dengan Kemenak di tingkat atasnya, di mana Kemenak kabupaten kota di situ menjalin komunikasi agar kebijakan itu tersampaikan kepada TPG, dan juga bagaimana kondisi yang ada pada TPG atau matriks ini tersampaikan kepada kabupaten kota. Kemudian pada kabupaten kota ini menyelenggarakan pembinaan dan mentoring serta penilaian di wilayahnya. Jadi contohnya, kalau di sini ada Kemenak Kota Malang, itu nanti akan melakukan pengawasan, pembinaan kepada TPG atau madrasah diniyah yang ada di kawasan Malang. Seperti itu. Kemudian ada di Kemenak provinsi, ini mengkoordinasikan kebijakan dari tingkat pusat ke tingkat daerah, serta mentoring, evaluasi dan pembinaan di wilayahnya, yakni di wilayah provinsi. Seperti itu. Kemudian yang di RI ini adalah menetapkan kebijakan, melakukan pengembangan kurikulum, membuat sebuah regulasi bagaimana izin operasional, kemudian menyalurkan bantuan operasional untuk berjalannya lembaga pendidikan. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana ketika nantinya yang dapat kita ambil contoh adalah ketika ada lembaga pendidikan yang akan mendirikan instansi sendiri, baik itu TPG madrasah diniyah, alurnya adalah melewati KUA. Nah, dari KUA ini melakukan konsultasi, kemudian meminta bantuan untuk dikawal dalam administrasi untuk menuju ke kabupaten kota. Nah, setelah sampai kabupaten kota, nanti dari kabupaten kota akan disampaikan kepada kabupaten provinsi. Dari kabupaten provinsi akan diinformasikan pada Direktorat PD Pontren yang berfokus pada pendidikan diniyah dan pengelolaan pondok pesantren itu. Karena izin operasional tidak dapat langsung didapatkan tanpa melewati beberapa tahapan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari Mbak Ainur dan Mbak Chelsea. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.